kenapa? Kok mukanya sedih banget? Ini Kak, aku sedih banget. Aku habis lihat video adik dari Superbook yang dibully. Aduh, kasihan banget deh. Padahal masih SD, tapi udah kena bully. Kok sama banget ya? Jadi tuh aku juga tadi habis baca-bacain ini loh adik-adik Superbook pada curhat-curhat tuh. Dia bilang dibully, dibilang jelek. Ya ampun, kasihan banget Kak. Aku gak nyangka deh Kak. Aku kira bullying tuh ada di yang kita-kita doang, yang orang-orang dewasa. Tapi ternyata anak SD juga udah kena dibully. Aduh. Bener ya, gak nyangka banget. Gimana kalau kita bahas bullying di Superbook Kids Club bareng sama adik-adik Superbook? Oh, boleh Kak? Oke, kalau gitu kita mulai dari doa dulu kali ya. Betul. Oke, kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Bapa, sekarang kami bisa bersatu hati di Superbook Kids Club. Dan sekarang kami juga ingin memulai acara kami ini. Bapa, Engkau yang siapkan hati kami supaya bisa mendengar segala kebenaran dari firman-Mu dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Karena kita udah berdoa, kita sapa adik-adik semua. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kananda Dan Karena di Superbook Kids Club. Wah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama adik-adik mengenai bullying. Oke, adik-adik semua, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja panggil adik-adik Superbook. Halo Karena. Halo Rena. Semangat banget nih. Tapi supaya kita lebih semangat lagi, kita mau yel-yel. Gimana? Siap. Siap. Oke, ayo. Superbook. Superbook, Superbook. Yes, yes, yes. Oh, yeah! Karena kita semua udah semangat, kita boleh duduk. Oke, gimana coba kalian perasaannya ikutan Superbook Kids? Senang banget. Senang dong. Nah, adik-adik, hari ini tuh kita mau sama-sama ngomongin tentang bullying. Nah, kalian mau tahu nih dari kalian sendiri, apa sih arti bullying itu kalau dari Ian? Menurut Ian, bully adalah segala perbuatan yang menyakiti orang lain, baik dari perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu buat Ian. Selanjutnya, coba kalau menurut Samuel? Menurut aku, bully itu adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh Alkitab. Betul. Tepuk tangan juga nih buat Samuel. Mereka tuh keren-keren banget. Kasih jempol buat kalian berdua. Nah, adik-adik, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bullying itu atau bahasa Indonesianya perundungan adalah aktivitas yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara psikis, dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan sosial, misalnya dijauhin, dimusuhin, itu juga salah satu bentuk bullying yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, Kananda mau ajak adik-adik yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah untuk bermain games. Jadi gamesnya itu nanti di layar yang keren ini nanti kita akan melihat ada potongan-potongan gambar. Nah, potongan-potongan itu jika terbentuk jadi satu gambar itu adalah sebuah tindakan. Nah, kalian harus menebak apa sih tindakan yang lagi dilakukan dalam gambar ini dan kalian juga tebak kira-kira tindakan ini itu adalah tindakan bullying atau bukan tindakan bullying. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Stop. Ini Apa tindakan bully. Apa yang mereka lakukan coba kira-kira? Mereka menjauhi teman mereka. Menjauhi teman mereka. Kalau menurut Ian kira-kira apa tindakannya? Menurut Ian sih bukan tindakan bullying. Itu kayaknya dia cuma bilang dadah ke temennya. Oh, kalau menurut Ian cuma dadah. Coba next
satu lagi. Aduh. Aduh. Apa ya kira-kira ya yang dilakukan adik-adik ini ya? Apa tindakannya coba kira-kira? Bully. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bulinya dengan cara menjauhi teman mereka. Menjauhi bisa juga sih. Coba Atau kayaknya ngata-ngatain deh. ngata-ngatain. Coba next. Next lagi. Mengejek. Adalah tindakan bullying atau bukan? Bullying, betul. Yeay! Pertanyaan pertama benar. Jadi mengejek itu tindakan bullying. Nah, karena kita sudah tahu tuh mengejek adalah tindakan bullying, kan Anda mau nanya nih sama Ian atau sama Samuel. Kalian pernah nggak sih ngejek temen? Ayo. Pernah? Kalau Ian pernah? Kayaknya sih nggak pernah. Kayaknya nggak pernah. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan selanjutnya. Lagi udah ngapain dia? Sepertinya udah tahu. Apa tuh menurut kamu ngapain? Menurut aku, bukan sih. Ian dulu deh. Menurut Ian bukan. Kira-kira dia lagi ngapain? Membantu mama. Membantu mama. Wow, mulia sekali ya. Kalau Sam? Menurut aku, temannya itu lagi bantuin temannya yang habis didorong sama pembuli, terus lagi dibantu buat berdiri. Mantap, ada ceritanya ya. Oke, kita lanjut ke potongan selanjutnya. Kok ada sepeda ya? Oh, ada sepeda ya? Membantu orang yang jatuh dari sepeda. Kayaknya bisa bener. Wow, coba kita next. Next lagi. Next lagi. Yeah! Next lagi. Jawabannya adalah menolong teman. Itu adalah tindakan bullying atau bukan? Bukan. Yeay, betul. Pertanyaan selanjutnya. Waduh, ngapain nih ya? Masih belum ketebak. Belum ketebak. Oke, selanjutnya. Udah ketahuan ini. Tindakan bullying. Ini membantu bagi makanan. Wow, coba next. Oh ya betul. Next lagi. Wah, Yeay, jadi tindakannya apa? membantu teman. Berbagi. Apakah betul? Yeay, memberi. Temenan lah ya, berbagi dan memberi. Apakah itu tindakan bullying? Tidak. Jadi memberi kepada teman bagus atau jelek? Bagus. Kalian pernah memberi kepada teman tidak? Pernah? Tepuk tangan buat Ian dan Samuel. Pertanyaannya sudah selesai, jadi kalian benar semua. Sekarang siapa yang mau nanya ke kakak-kakak? Kananda, Apa? bully itu udah ada di zaman sekarang atau di zaman Alkitab juga udah ada? Gimana kalau Kananda jawabnya? Kita akan sama-sama lihat di Semua Tentang Alkitab, oke? Oke, kita sama-sama lihat Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Adik-adik, kan mau nanya nih, kalian pernah nggak sih punya teman yang dijauhin? Atau kalian pernah dijauhin sama temen? Atau kalian nggak dianggap? Atau kalian diejek-ejek? Tapi adik-adik, ternyata bullying itu bukan hanya ada di zaman sekarang aja loh. Tapi zaman dulu juga ada seorang nabi yang dibully. Kalian mau tahu siapa? Gimana kalau kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Siapakah dia? Nama dia adalah Daniel. Daniel adalah orang Israel yang menjadi tahanan di Babel. Kalian ingat nggak sih kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, mereka itu adalah teman dari Daniel. Kalau misalnya kalian belum tonton, gimana kisahnya kalian bisa tonton di link di bawah sini ya. Daniel berasal dari keluarga bangsawan dan dia sudah dari kecil belajar tentang Alkitab seperti kita semua. Daniel juga adalah orang yang pintar, berperawakan yang baik.
Nah adik-adik, selama masa tahanannya, Daniel dan teman-temannya ini berkomitmen untuk mereka hanya makan sayur-sayuran saja dan tidak makan makanan dari raja karena makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa. Tapi adik-adik, setelah diuji, ternyata Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel memiliki tubuh yang sehat dibandingkan orang-orang lain yang makan daging. Wah, keren kan? Alhasil semua pejabat itu jadi iri melihat Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel. Dan Tuhan mengaruniakan Daniel sebuah penglihatan, dia juga bisa menafsirkan mimpi. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar itu memiliki mimpi dan dia memanggil semua orang-orang pintar untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dan di antara semuanya itu hanya Daniel yang bisa menafsirkannya. Makin bencilah, makin irilah para pejabat-pejabat lain. Nah, adik-adik, karena Daniel berhasil menafsirkan mimpinya Raja Nebukadnezar, Daniel pun diangkat menjadi penguasa atas seluruh Babel di bawah pemerintahannya Raja Nebukadnezar. Nah, karena berkat Tuhan yang melimpah untuk Daniel, para pejabat itu kan menjadi iri kepada Daniel. Nah, mereka berpikir untuk mencelakai Daniel. Mereka berpikir untuk bagaimana caranya supaya Daniel ini jatuh. Nah, disitulah tindakan bullyingnya adik-adik dari teman-temannya Daniel ini. Mereka nggak suka kalau Daniel itu menjadi pejabat yang lebih tinggi dari mereka. Mereka memikirkan cara-cara yang jahat supaya Daniel ini menjadi celaka atau dia menjadi turun jabatan. Mereka mencari, tapi mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari Daniel. Mereka melihat kalau Daniel ini itu sangat taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, para pejabat itu berpikir untuk membuat sebuah peraturan bahwa tidak boleh ada orang lain atau Allah lain yang disembah selain Raja Darius. Yang mana Raja Darius itu telah mengalahkan Raja Nebukadnezar. Jadi gak boleh ada yang lain disembah selain Raja Darius. Wah, Daniel di sini apakah dia menjadi daripada aku nanti jabatan aku turun, mending aku sembah Raja Darius aja. Apakah Daniel seperti itu? Tidak. Dia tetap memegang teguh kebenaran dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ya? Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Dan tamatlah sudah riwayat dari Daniel. Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel? Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja! Apa? Ini mustahil.
Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap Tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi Tuanku, ini Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Dan kalian akan tahu betapa kuatnya auman singa-singa itu. Juga harus sama seperti Daniel, sekalipun teman-teman kita menjauhi kita, atau mereka mengejek kita, atau mereka memperlakukan kita secara tidak adil, kita sebagai anak Tuhan harus tetap ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Oke? Nah, buat adik-adik semua nih yang mau tahu tentang profil dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kalian bisa langsung download aplikasi Superbook Kids Bible. Kalian bisa langsung buka Play Store atau App Store, terus search Superbook Kids Bible. Nanti di situ ada logo gambar Tuhan Yesus. Nah, di situ langsung download. Karena di situ bukan hanya ada profil tokoh-tokoh Alkitab, tapi juga di sana ada games, ada Alkitabnya juga, dan juga ada animasi Superbook. Jadi adik-adik, kalian jangan lupa langsung download Superbook Kids Bible, oke? Kalau kalian juga mau request, Kak, aku mau request dong, kita bahas ini dong, kita bahas ini, kalian bisa banget ya, kalian bisa langsung DM ke Superbook Indonesia. Oke semuanya, sampai berjumpa di Semua Tentang Alkitab minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah! Tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Jumpa lagi bersama Gabrian di channel Fun with Tian. Ian, Sam, tadi kalian lihat dari jauh, kalian latihannya keren banget. Oh, makasih. Sama-sama, kalian suka latihan nyanyi sama public speaking dari kapan? Oh, Koyan sih public speaking sudah dari dulu. Tapi karena Ian suka public speaking, jadinya akhirnya papa mama bikinin YouTube channel. Oh gitu. Kalau Sam suka nyanyi dari kapan? Kalau aku suka nyanyi dari TK. Dari TK? Iya. Dipikir-pikir kalau diingat, karena ada nih satu video dari adik Superbook. Oh ya? Iya, video talenta. Gimana kalau kita lihat? Oke, kita lihat. Wih. Gimana sih caranya untuk bisa tampil di Superbook Kids Club? Caranya gampang banget, yaitu dengan kirim video ke DM Instagram Superbook Indonesia. Oh ya. Kak, tolong videoin aku dong Kak, aku mau kirim ke Superbook Indonesia. Oke, boleh. Adik-adik ditunggu ya videonya. Ayo. Oke. Nah, siapa sekarang yang mau bertanya? Saya. Apa? Ada gak sih dampak orang yang dibully? Nah, Kananda akan menjawab pertanyaan dari Ian menggunakan apel. Apelnya ada berapa? Dua. Jadi, satu apel ini melambangkan anak
yang sering dibully. Setiap kita mengalami bullying, apel ini akan dibanting. Coba apa aja tindakan-tindakannya? Diejek, tadi kan sudah. Tuh diejek. Dikerjain. Dipaksa. Apalagi? Diambil bukunya. Diinjak-injak bukunya. Diinjak-injak buku. Wah! Tindakan bullying itu pasti menyakiti orang ya. Iya. Sedih banget sama orang-orang yang dibully. Nah, ini tadi apel yang menggambarkan orang yang dibully. Nah, sedangkan di sini kan Anda punya satu apel lagi. Apel ini menggambarkan orang-orang yang sangat disayang sama orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tuh selalu disayang, dibaik-baikin, selalu dipuji, selalu diapain lagi kalau perbuatan baik ditolong. Dia juga suka memberi. Jadi kita elus-elus dia karena dia baik. Sekarang kira-kira apakah yang akan terjadi dengan kedua apel ini jika kita diamkan beberapa jam? Kita tunggu beberapa jam kemudian. Setelah beberapa jam, apa yang akan terjadi dengan apel yang dibully dan apel yang disayang? Dari luar semuanya tetap terlihat sama, tidak ada perbedaannya, nggak ada yang penyok, nggak ada yang yang bolong. Semuanya masih sama-sama berbentuk apel. Sama kayak orang-orang yang dibully, mungkin mereka waktu diejek, waktu dipukul, mereka masih diem-diem aja, mereka kelihatannya terima-terima aja. Tapi kita mau lihat apa sih yang terjadi di bagian dalamnya. Kita lihat yang disayang dulu ya. Apa yang akan terjadi? Tuh, seperti apel. Tetap bersih. Warnanya cantik ya. Kalian mau nggak makan ini? Mau. Tapi apa yang akan terjadi dengan apel yang terbuli, dengan orang yang terbuli? Apakah dalamnya juga akan tetap cantik seperti yang disayang-sayang? Coba kita lihat ya. Bagian dalamnya ada coklat-coklatnya. Nih adik-adik yang ada di rumah, mungkin ketika orang-orang yang dibully itu dia dari luarnya nggak kelihatan sedih, nggak kelihatan mereka sakit hati, nggak kelihatan mereka marah. Mungkin mereka simpen-simpen di dalam hati mereka. Tapi kalau kita lihat ke dalam hati mereka itu dipenuhi dengan kesedihan, dengan sakit hati, dengan amarah. Bahkan mereka bisa benci banget sama orang yang ngebully mereka. Tuh lihat. Jadi apa sih dampaknya untuk orang-orang yang dibully ini nih? Sakit hati. Betul, bisa jadi marah, bisa jadi dendam, bisa jadi benci banget. Betul kan? Terus Kak, sebagai anak Tuhan, gimana caranya biar kita nggak terus membuli? Nah adik-adik sebagai anak Tuhan, kita itu harus melakukan semua perintah Tuhan. Apakah Tuhan memerintahkan kita untuk memukul teman? Tidak. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah kita harus melakukan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik. Kita harus, apa yang keluar dari mulut kita itu harus memberkati orang, menyemangati orang. Coba apa aja contohnya kita menyemangati orang? Kamu pintar. Apalagi? Keren banget kerja kamu. Keren banget. Adik-adik, kita juga selain berkata yang baik, kita harus melakukan hal-hal yang baik seperti memberi, apalagi berbagi, menyayangi, menolong. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus melakukan hal-hal yang baik dan memperkatakan hal-hal yang baik gitu. Terus Kak, kalau misalnya orang yang dibully, boleh gak balas dendam? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Karena bakal jawab pertanyaannya pakai games. Gimana? Siapa? Jadi tugas kalian adalah kalian menyusun kata-kata ini menjadi
suatu ayat Alkitab. Gimana, siap? Nih ada Alkitab untuk Ada membantu Alkitab kalian. untuk mencarinya ya. Karena kasih waktu 1 menit. 1, 1, 2, 3. Cari. Tepat waktu. Apa coba ayat Alkitabnya? Baca bareng-bareng ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, pertanyaannya tadi boleh nggak kita balas dendam kalau kita Tidak dibully? boleh. Nah, tidak boleh. Jawabannya adalah kita harus mengasihi dan mendoakan orang lain bahkan musuh kita. Kira-kira susah nggak? Susah. Kan? Kadang-kadang susah sih. Iya, susah karena kita merasa sakit hati. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah kita juga berdosa. Kita punya banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan lakukan apa? Tuhan itu rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita dan mengasihi kita. Jadi kita juga harus memaafkan dan mengasihi orang lain, terutama musuh kita, supaya mereka itu bisa tahu kasih Tuhan tuh kayak gimana sih, dan orang-orang bisa melihat kalau kita tuh anak-anak yang penuh dengan kasih. Gitu jawabannya. Jadi kita nggak boleh balas dendam, tapi harus berdoa dan mengasihi. Kalau gitu gimana kalau kita berdoa, kita minta maaf sama Tuhan dan kita juga minta Tuhan untuk kuatkan kita untuk memaafkan teman-teman kita, oke? Oke, ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa mendapatkan ampunan dari-Mu Bapa. Sekarang kami juga ingin minta maaf kiranya jika kami menyakiti perasaan teman-teman kami supaya mereka bisa mengampuni kami juga, dan kami juga ingin minta pertolongan-Mu supaya kami bisa mengasihi, memaafkan dan mendoakan teman-teman kami yang menyakiti kami. Tolong Bapa supaya Roh Kudus-Mu yang tuntun kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Dan Kananda, Karena dan segenap tim Superbook Indonesia, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus bersama kita untuk mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini kami mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Yuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Karena juga mau ajak buat adik-adik, papa, mama, dan kakak-kakak untuk terus follow sosial media kita di Instagram, Facebook, TikTok Superbook Indonesia, dan juga jangan lupa buat subscribe akun YouTube Superbook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kita ya. Jangan lupa di-share ya kalian juga ya. Oke. Yeay! Siapa yang bersemangat hari ini angkat tangan? Karena kita sudah menyelesaikan Superbook Kids Club hari ini dengan baik, kita mau tutup dengan berdoa. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa bersama-sama untuk belajar, untuk menjadi anak yang baik, yang mau melakukan setiap perintah-Mu, dan kami mau menjadi anak Tuhan yang mau memaafkan teman yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa melakukan setiap firman yang kami pelajari hari ini setiap hari. Kami serahkan ke hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kami bisa terus menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.